Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua untuk melihat bagaimana kehidupan kita secara realistis di bumi ini. Tahun yang baru, tahun 2026, mungkin kita berharap sebelum memasuki tahun ini kita berharap ada sesuatu yang lebih baik dari tahun 2025. Tetapi kalau kita lihat keadaan dunia hari ini, saudaraku, tahun 2026 saya kira bisa dikatakan lebih baik mungkin, tetapi saya kira dunia tidak akan kunjung lebih baik. Dunia akan semakin gelap dan semakin tenggelam dengan dosa-dosanya. Maka kalau kita yang menjalani hari ini kehidupan di bumi ini, di dalam dunia yang penuh dengan dosa, kehidupan kita pun tidak mudah juga, saudaraku. Betul ya? Kehidupan kita juga berat di bumi ini. Tetapi kehidupan berat yang kita jalani hari ini tidaklah menjadi berat kalau kita memiliki atau melihat pengharapan yang akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita memandang cerahnya masa depan di bumi ini, kita berharap-harap dengan harapan yang penuh, yang tinggi akan dunia ini, maka kita tidak akan pernah bisa menatap indahnya kerajaan Allah. Ini dipastikan dulu, karena ini jelas akan mempengaruhi sudut pandang kita, saudaraku. Maka dari itu pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua yang mendengar renungan The Message dengan setia. Seberat apapun masalah hidup yang kau lalui, saudaraku, itu akan menjadi kecil kalau Anda betul-betul mengarahkan diri Anda kepada kehidupan yang akan datang dan berjuang berusaha untuk hidup terus berkenan kepada Tuhan sebagai preparation untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini kita lakukan terus berulang berjuang. Tadi kalimatnya saya berkata berjuang dan berusahalah. Itu kita lakukan supaya gairah kita itu semakin bertumbuh. Gairah untuk menyadarkan kita bahwa aku makhluk kekal. Aku makhluk yang harus bertanggung jawab di pengadilan Kristus suatu hari nanti. Itu kita gaungkan dalam diri kita dan itu menggairahkan kita. Kita gak boleh seperti hewan, saudaraku. Hewan hidup hanya untuk bertahan hidup. Hewan hidup hanya untuk mencabik-cabik yang lebih lemah. Pokoknya aku hidup. Betul, saudaraku? Hewan tidak mengerti kekekalan. Hewan tidak punya pengharapan kepada kekekalan. Gairahnya tidak bernilai. Tetapi beda dengan manusia. Gairah seseorang untuk mencapai kekekalan bersama dengan Allahnya itu bernilai sekali. Maka saudaraku, dengan kasih saya mengingatkan kalau hari ini gairah hidupmu hanya tentang dunia. Rumah mewah, mobil mewah, kedudukan, kekuasaan. Maaf saya boleh katakan, kita tidak lebih baik dari hewan kalau begitu. Karena gairah kita tidak ada nilainya. Amin, saudaraku. Saya katakan itu dengan sangat maaf, tetapi saya mau mengajak kepada kita semua terbuka. Banyak orang Kristen berkata bahwa aku kan gak jahat sama orang, pastor. Aku tetap rajin ke gereja, aku aktif loh melayani. Aku worship leader, aku pemusik, aku pengkhotbah atau apapun dah. Guru sekolah minggu, ushers lah atau apapun lah. Dan banyak orang merasa cukup dengan begitu. Senin sampai Sabtu urusan kerja cari cuan, Minggu urusan gereja, that's it, selesai. Padahal saudaraku, menjadi Kristen itu harus sampai di titik-titik tertinggi yang tidak bisa dengan satu kalimat murahan caranya.
Kau dan saya harus sampai di titik sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Kelasnya di situ. Itu baru sepadan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus kelak di kekekalan. Maka pagi hari ini saya dengan kasih, saudaraku, sekali lagi saya mau mengajak kepada kita semua, jangan tunda pertobatanmu. Amin. Jangan tunda, jangan buang kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri atas hidupmu. Karena kuasa gelap itu lihai, dia menipu dengan pemikiran bahwa sekarang ini, udahlah masih ada waktu. Sudahlah besok masih bisa. Sudahlah surga neraka gak penting, yang penting kamu happy hidup hari ini. Betul? Banyak orang di titik-titik itu. Kalau orang sudah mulai berpikir begitu, udahlah hidup sekali kok dibuat susah. Maka pasti orang itu tidak punya usaha maksimal untuk menggarap dirinya untuk tepat di mata Allah setiap hal dalam hidupnya. Saya itu kadang kalau ngomong di gereja lokal yang saya layani, GSK Rehoboth Semarang itu, saya sampai ngomong, kalau kamu melayanilah sampai di titik tertinggimu. Dan jangan puas dengan titik tertinggimu hari ini. Minggu depan harus lebih baik, bulan depan harus lebih baik, tahun depan harus lebih baik, 5 tahun lagi harus lebih baik, 10 tahun lagi harus lebih baik. Sampai di titik-titik tertinggi, jangan pernah puas dengan kualitas yang kamu beri ke Tuhan. Karena kalau tidak, kamu tidak akan garap hidupmu dengan maksimal, saudaraku. Tapi ngomong begitu aja susah loh ngajarin orang, betul? Gak gampang. Berkutatnya aja itu terus, penyakitnya di mana? Karakter terus, nggak berubah. Wah, repot memang ngurusin manusia itu nggak gampang, saudaraku. Tetapi pagi hari ini ya, sekali lagi saudaraku, milikilah usaha yang maksimal seperti seorang atlet yang ada di gelanggang pertandingan. Do your best until your limit. Itu yang harus dilakukan. Itu cara saya bertuhan, saudaraku. Itu cara saya memperlakukan hidup saya. Itu cara saya berjuang di dalam trek kehidupan yang Tuhan beri 24 hours 7 days. Do my best until the top my limit. Sampai akhir saya harus bertanding. Berlatihlah saudaraku. Itu gak bisa berlatih 1 kali 2 kali. Tetapi seumur hidup kau harus berlatih. Dan pastikan dirimu layak diikut sertakan di dalam perlombaan bergengsi bersama dengan Tuhan itu. Ngerti gak saudaraku? Kelasmu itu bukan kelas Kristen ecek-ecek, tapi kelas Kristen yang punya kualitas, Kristen sejati. Amin. Tuhan mau Anda sadar akan hal itu. Kelasmu itu atlet. Bukan orang sembarangan yang ikut olahraga, tapi atlet, pejuangnya Tuhan. Maka seseorang yang berpikir bahwa Tuhan itu membuat hal kekekalan adalah suatu hal yang spekulatif, sejatinya ia sedang menuduh Tuhan itu jahat secara tidak langsung. Karena pikiran-pikiran yang berpikir bahwa Tuhan itu buat hal kekekalan ini kayak permainan Tuhan, itu sedang membuka celah iblis untuk menguasai hidupnya. Iblis bisa loh masuk melalui mimbar gereja sehingga banyak gereja sesat. Kesesatannya yang tidak disadari. Kenapa? Kalau hari ini saudaraku, kalau saya lihat ya, maaf. Banyak gereja yang tidak membawa jemaatnya untuk berjuang keras semaksimal mungkin. Until the top position yang dia bisa beri untuk Tuhannya. Di dalam hal kekudusan, tanggung jawab hidup, merubah karakternya. Itu enggak. Masih berkutat tentang bagaimana mencapai hal dunia. Aduh, saya kadang berpikir itu enggak penting. Kalau kita mati aja udah di napas kita tinggal satu-satu sengal-sengal, itu mau apa? Duit sekoper enggak ada guna, saudaraku. Betul enggak? Mobil mewah kita enggak ada guna. Paling ngantar kita ke rumah sakit, ke ICU. Enggak ada guna, itu sudah. Maka kita harus mulai memahami ini dengan benar.
Kita harus memahami, ginilah kalimatnya begini. Kita harus melihat Allah dengan posisi yang tepat. Sehingga kita tidak menuduh Allah itu jahat atau licik atau sedang membuat game of life dalam kehidupan seorang manusia yang seakan-akan Tuhan, ya udah deh kamu kecemplung neraka atau kamu masuk surga. Rasanya kayak game begitu. Jangan saudaraku. Hati-hati. Itu bisa menjadi sebuah celah yang akan merusak hidupmu dan kau bisa berkata Tuhan itu tidak adil. Karena Tuhan itu beri kita kebebasan loh. Dia beri kita free will untuk kita berjuang dan tuntunannya ada, Roh Kudusnya ada, firman Tuhan ada, gambar anaknya pun ada. Kalau boleh dikatakan semua tools untuk kita bisa mencapai yang dimau oleh Bapa itu diberikan semuanya. Maka sejak kita masih hidup di bumi ini, saya ajak kepada kita semua harus sudah punya geliat usaha yang jelas. Sehingga kepastian keselamatan itu bukan dijawab dalam rumusan doktrin, tapi di dalam perilaku hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki supaya kau dan saya menguji diri tiap saat. Kita diajarkan untuk memohon pada Tuhan, membuka pikiran dan menguji diri kita untuk mengetahui apakah jalanku ini serong atau tidak. Coba dicek dalam Efesus 5 ayat 10. Atau 2 Korintus 13 bisa dibaca di situ. Amin saudaraku. Untuk dapat kepastian kita diterima atau tidak di kerajaannya, kita harus menggunakan ukuran keberkenanan di hadapan Bapa. Ukuran keberkenanan itu kita peroleh ketika kita melakukan kehendak Bapa. Tapi masalah utamanya sekarang adalah bagaimana kita tahu kehendak Bapa. Maka saya katakan, mulailah dari melakukan apa yang kita pandang baik. Yang kita pandang tidak baik, jangan dilakuin. Ngerti gak saudaraku? Ya, 10 hukum Allah. Saya pernah berikan kan dalam beberapa hari yang lalu. Moral umum dulu. 10 hukum Allah. Jangan ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan nyakitin orang. Jangan ini, jangan itu, jangan bersaksi dusta. Itu jangan dilakuin dulu. Itu kelasnya masih hukum, masih kelas itu moral umum. Dimulai dari hal-hal sederhana itu. Tapi di layer, didasari atau dikunci dengan kesetiaan melakukan hukum-hukum itu. Amin. Ya, dikunci dengan kesetiaan, ditambahi dengan kerelaan melakukan semuanya itu. Nanti akan bertahap, kelasmu akan bertahap sampai kamu punya hubungan intim dengan Tuhan. Lama-lama Anda bisa mengerti, batinmu akan peka dengan suara Tuhan. Makanya hal dasar dulu digarap, nanti akan berkembang. Nanti akhirnya kita akan mengerti, membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang, tapi membenci orang pun aku udah membunuh. Wah, kita mulai sadar. Bahkan bukan hanya membenci, kita ngomongin dia, jelekin dia, kita udah bunuh dia. Coba saudaraku, ketika kita sampai pada kesadaran ini, Roh Kudus mulai memimpin kita. Kejujuran, ketulusan kita mulai berkembang. Sampai kita mulai tidak tertarik dengan keindahan dunia. Itu sudah di tingkat-tingkat tinggi. Gak nikah aja gak ribut udah. Kalau hari ini kan kalau omongannya, oh ya aku gak apa-apa punya Tuhan kok. Tapi wah bingung kalau deadline-nya, apalagi yang wanita ya, wah udah bingung. Kalau dalam bahasa Jawanya gopoh, udah bingung. Wah udah mau expired nih waktunya nih, mau habis waktunya, bingung. Wah tapi kalau di gereja ngomongnya, oh gak apa-apa, gak menikah gak apa-apa asal punya Tuhan. Tapi hatinya gak begitu, itu kelasnya belum di situ. Oh gak punya rumah gak apa-apa, ngontrak gak masalah, yang penting aku punya Tuhan. Wah itu kalau ngomong di gereja itu manis-manis saudaraku. Tapi kalau hal-hal yang terjadi dalam hatinya, wah gak sama. Lah makanya kalau orang bisa sampai di level-level itu, wah itu baru saudaraku. Dia baru bisa berkata, aku tidak tertarik lagi dengan keindahan dunia. Punya puji Tuhan, gak punya tetap puji Tuhan.
itu adalah ciri kita diterima oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau kita masih tertarik dengan keindahan dunia, masih ditopang sama perkara dunia, tidak mungkin kita bisa diterima oleh Allah, saudaraku. Waktu menghadapi kematian baru kita tahu bahwa semua yang kita kejar di dunia ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Ada rongga kosong ya tetap kosong, yang mestinya diisi Tuhan. Tapi kamu isi dengan barang-barang apapun, ternyata tidak bisa. Kamu mau tutupi itu semua gak bisa. Kamu tutupi dengan pasangan hidup, kamu tutupi dengan anak, kamu tutupi dengan cucu, kamu tutupi dengan harta benda, gak bisa. Karena kehausan yang kudus itu hanya diisi oleh Tuhan. Betapa mengerikan itu. Maka pagi hari ini saudaraku, sekali lagi saya mau mengajak kepada kita semua. Perilaku hidupmu dan hidupku, ayo yang benar. Jangan cuma di standar moral umum. Makanya orang Kristen kejar dulu moral umum itu loh. Ayo di level-level itu dulu deh, kita menangin dulu deh. Nanti baru ngomong sempurna seperti Bapa serupa Tuhan Yesus. Kalau enggak, orang muak dengarnya. Sempurna seperti Bapa serupa dengan Tuhan Yesus, tapi tukang bohong. Waduh, malas saudaraku dengar begitu. Amin. Ya, makanya sejak masih hidup kita harus sudah memiliki geliat usaha yang jelas. Sehingga kepastian keselamatan itu benar-benar ada di tangan kita. Amin ya saudaraku, semoga renungan ini jadi berkat. Berjuang bersama dengan saya. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.